Pertama adalah beli saham Amerika. Ini saatnya kita pelajari saham Amerika. Secara market, jauh lebih gampang buat gue tuh cuan di US stock. Gue udah ngefans banget sama saham Amerika dari dulu. Dan di siklus ini gue udah tembak sejak akhir tahun 2022. Waktu saham Amerika itu ada di titik terendah. Walaupun saat video ini direkord, posisinya gue itu udah jualan semuanya ya, gara-gara ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebijakan tarif Donald Trump. Tapi yang gue lihat, di setiap krisis selalu bakal ada kesempatan, dan gue tetap ngelihat ada potensi di saham Amerika dalam jangka panjang. Kalau misalnya dalam jangka pendek, tentu kondisinya itu tergantung sama gimana outcome dari tarif war ini ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin cuman berdasarkan sejarah, S&P 500 itu biasanya ngasih return sekitar 10% per tahun, dan ini di luar dari penguatan US dollar dibandingin rupiah yang rata-rata itu sekitar 2-3%. Artinya return indeks saham Amerika itu sekitar 13% setahun dalam jangka panjang. Ini kita bisa bandingin ya, kalau misalnya di Indonesia, IHSG itu cuma ngasih return sekitar 1% per tahun. Dan di Indonesia, kelihatannya mulai tambah banyak pemain-pemain baru yang mulai bikin aplikasi buat investasi di saham Amerika. Ini gue suka banget ya, soalnya kalau pilihannya itu banyak, ini pasti menguntungkan konsumen. Soalnya perusahaan itu kan pasti dipaksa untuk berinovasi dan ngasih harga yang kompetitif supaya mereka itu bisa survive. Jadi gue bakalan pakai 150 juta buat eksperimen aplikasi mana yang paling cuan. Peluang, GoTrade, atau Ajaib. Let's go! Seperti biasa, gue bakalan berikan nilai dari beberapa kategori dan fitur-fitur yang penting. Untuk kategori cuan, 150 jutanya ini bakalan dibagi jadi 2 kategori. 90 juta buat market order dan 60 juta ini buat limit order. Buat yang market order, 90 juta ini otomatis bakal kita bagi jadi 3. Jadi 30 juta di peluang, 30 juta di GoTrade, dan 30 juta itu di Ajaib. Dan di masing-masing exchange, gue bakalan beli 3 saham, dan gue belinya itu 2 kali. Jadi gue bakalan beli pakai dolar, dan ini nggak bisa dibagi rata banget ya. Gue bakal beli $300 5 kali. Ini sekitar 5 jutaan lah sekali beli. Lalu pembelian terakhir, gue bakal beli pakai uang sisanya. Jadi flow-nya, gue bakalan deposit, beli di market order untuk 3 saham ini, cek jumlah saham yang gue punya, jual pakai market order, lalu gue tarik duitnya sampai masuk ke rekening bank gue. Jadi yang duitnya itu balik ke rekening dengan jumlah yang terbesar, itu adalah aplikasi yang paling cuan. Note bahwa gue udah sebisa mungkin beli saham di waktu yang bersamaan, dan gue juga jual di waktu yang bersamaan juga. Limit order juga sama. Walaupun ini limit order, gue juga prosesnya itu tetap di saat yang bersamaan. Sayangnya waktu gue lakukan limit order, gue cuma bisa tes di GoTrade dan di peluang ya. Soalnya Ajaib, waktu gue eksperimen, ini belum punya limit order untuk pembelian saham Amerika. Jadi modalnya 60 juta, masing-masing 30 juta, dan flow-nya itu tetap sama. Deposit, beli pakai limit order, cek porto, jual pakai limit order, lalu gue tarik lagi duitnya ke rekening gue. Dan yang duitnya itu masuk ke rekening yang paling gede, itu otomatis yang paling cuan. Jadi langsung aja kita mulai buat deposit ronde pertama. Dan ini cara top up-nya udah beda-beda ya. Yang paling simple itu GoTrade. Pas kita deposit, bentuknya itu langsung otomatis berubah jadi US dollar. Jadi ini enak ya, sangat-sangat seamless. Buat top up pakai bank, gue diarahin langsung pakai CIMB Niaga, dan gara-gara gue pakai rekening BCA, ini otomatis kena biaya transfer sebesar 2.500. Tentunya ini gede atau kecil tergantung dari kalian. Top up-nya itu kecil-kecil, 100.000 gitu, atau langsung gede. Kalau misalnya di peluang, top up-nya ini langsung transfer pakai rekening BCA dengan kode unik. Ini menimbulkan selisih dari top up yang gue awalnya rencanain. Soalnya kode uniknya ini sampai hampir Rp100.000 ya. Jadi ini yang kalian harus note aja, soalnya gue bakalan kurangin duit ini di akhir tes supaya tesnya itu adil. Setelah duitnya itu masuk, kita harus pindahin saldo rupiah ini ke saldo US dollar. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya di GoTrade tadi pas top up itu langsung berubah jadi US dollar. Kalau misalnya di peluang ada extra step yang dibutuhkan. Di Ajaib kalau pakai BCA pertama-tama kita harus deposit dulu ke RDN kita. Lalu dari RDN kita baru kita bisa deposit ke Ajaib Alpha. Sayangnya di sini ada satu kelemahan ya.
Saham Amerika itu aktif dari jam setengah 9 malam sampai jam 3 pagi, yakni jam malamnya kita lah di Indonesia. Sementara itu, deposit instan ajaib dari RDN ke Ajaib Alpha ini nggak tersedia dari jam setengah 10 malam sampai jam 2 pagi. Jadi di sini kalian harus note, kalau misalnya kalian mau beli saham malam-malam, kalian harus udah top up sebelum jam 9.30 malam. Kalau nggak, pas marketnya buka, kalian baru top up, kalian malah belum bisa pakai duitnya buat beli saham. Kalian baru bisa trading atau investasi di hari berikutnya. Lalu di Ajaib, waktu kalian transfer, kalian itu transfernya dalam bentuk rupiah. Tapi pas kita beli saham, tiba-tiba udah ada saldo dolarnya. Ini gue kurang bisa mastiin logika di belakang aplikasinya itu kayak gimana. Apakah dolarnya ini udah di-convert pas gue lakukan top up, atau dolarnya ini ke-convert waktu gue beli sahamnya. Tapi intinya di sini kita bisa lihat saldo Ajaib itu 30 juta alias dolarnya itu 1.808 dolar dan 31 sen. Peluang setelah kita convert semuanya dolarnya itu jadi 1.819 dolar dan 59 sen. Dan kalau misalnya di GoTrade 30 jutanya ini dalam bentuk dolar jadi 1.818 dolar dan 96 sen. Dan di sini perlu sedikit note juga ya, buat GoTrade gue pakai account baru dan gue dapat promo top up pertama kali sebesar 20 dolar. Makanya nanti jumlah duit yang gue punya itu bakal kelihatan sebesar 1.838 dolaran. Jadi ini perlakuannya bakalan sama kayak kode unik peluang ya. 20 dolar dari promo GoTrade ini bakal kita exclude di perhitungan terakhir, soalnya 20 dolar ini gue nggak bisa tarik anyway di akhir eksperimen. Kita langsung eksekusi aja market ordernya. Gue masukin 300 dolar per sekali beli saham Amerika dan kalian bisa cek jam transaksinya ya. Ini benar-benar gue lakuin di saat yang bersamaan. Gue beli SPY 2 kali, QQQ 2 kali, dan Nvidia 2 kali juga. Transaksi terakhir Nvidia gue itu gue habisin semua saldo sisanya yang ada. Dan setelah gue order, di porto peluang gue punya sekitar 5,327 Nvidia, 1,067 SPY, dan 1,261 QQQ. Porto gue di GoTrade ada sekitar 5,489 Nvidia, 1,066 SPY, dan 1,260 QQQ. Di porto Ajaib, gue ada sekitar 5,239 Nvidia, 1,069 SPY, dan 1,263 QQQ. Yang menarik, jumlah QQQ dan SPY itu terbanyak di Ajaib. Kedua itu di peluang, dan ketiga itu di GoTrade. Dan buat Nvidia, GoTrade itu yang paling banyak, peluang itu nomor 2, dan Ajaib itu nomor 3. Tapi sekali lagi, gara-gara ada promo dan juga ada kode unik di peluang, makanya yang paling penting itu hasil akhir setelah kita jual semuanya dan kita balikin duitnya ke rekening kita. Untuk jual, gue juga transaksinya itu 6 kali, 2 kali itu di SPY, 2 kali itu di QQQ, 2 kali di Nvidia di waktu yang bersamaan. Nah, setelah gue selesai jual semuanya, posisi saldo gue di peluang itu ada 29.848.000, GoTrade itu ada 29.748.000, dan Ajaib itu ada 29.230.000. Ini sedikit note juga ya, di GoTrade itu gue butuh waktu T+1, jadi kalian harus nunggu 1 hari buat settlement baru kalian bisa melakukan withdrawal. Setelah gue withdraw dan gue kurangin sama kode unik dan juga bonus, jumlah bersih yang gue dapat dari peluang itu 29.607.000, GoTrade itu 29.575.000, dan Ajaib itu 29.221.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, peluang itu yang paling cuan, habis itu urutan kedua itu GoTrade, dan di urutan ketiga itu Ajaib. Jadi untuk market order, peluang itu dapat 3 poin, GoTrade itu dapat 2 poin, dan Ajaib itu dapat 1 poin. Gue bakalan bahas limit order di hari yang berbeda. Kebetulan hari ini gue nggak sempet ya. Soalnya limit order ini gue butuh nunggu sampai harga gue itu kejemput. Jadi gue bakalan bahas dulu fitur-fitur lainnya yang menurut gue itu penting untuk di-consider. Fitur yang pertama itu extended hours. Di saham Amerika, jam regular market sana itu dari jam 8.30 malam sampai jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi ada yang namanya itu extended hours. Ini kebagi jadi 2, pre-market mulai dari jam 3 sore sampai yang after hours trading yang selesainya itu sampai jam 7 pagi. Intinya, lu jadinya bisa trading di luar jam reguler, terutama kalau misalnya ada berita-berita yang signifikan dan kita itu perlu ambil posisi. Emang di extended hours ini ada downside-nya ya, kelemahannya itu liquidity-nya lebih kecil dan biasanya itu emang lebih volatile.
Tapi menurut gue ini salah satu fitur yang perlu kita perhatiin juga, soalnya sebagai investor, pasti kita maunya itu memiliki opsi yang lebih, peluru yang lebih lah, supaya kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kayak ada kasus terorisme atau penembakan, kita malah bisa segera ambil posisi kalau misalnya ini kejadiannya itu di luar regular hours. Di Peluang dan GoTrade kita udah bisa transaksi di extended hours, tapi di Ajaib ini belum bisa. Jadi buat fitur extended hours, Peluang dan GoTrade itu dapat 3 dan Ajaib itu dapat 1 poin. Di Indonesia ini berbeda ya sama kayak di US. Kalau misalnya di Amerika ada sekitar 5.500 saham, sekitar 3.300-nya itu di Nasdaq dan 2.200-nya itu di NYSE. Tapi di Indonesia yang kita bisa beli itu nggak semuanya. Setahu gue ini emang ada keterbatasan dari sisi regulasi. Tapi intinya kalau misalnya di Peluang, ini ada 605 saham dan 51 ETF yang kita bisa pilih. Sedangkan di Ajaib dan di GoTrade ini mereka nggak ada list lengkapnya ya kayak di Peluang. Jadi gue nggak bisa ngitungin secara manual. Jadi gue minta tim buat ngechatin ke CS satu persatu buat nanyain. Dan menurut CS, kalau misalnya di GoTrade, jumlah pilihan saham Amerika itu ada 645. Sedangkan di Ajaib, menurut CS, pilihannya itu ada 631 saham Amerika. Secara keseluruhan, pilihan saham Amerika di ketiga platform ini lumayan mirip, dengan Peluang itu yang sedikit unggul di jumlah 605 saham Amerika dan 51 ETF, terus GoTrade itu 645 dan Ajaib itu 631. Jadi secara skor ini gue nilainya rata aja, 2 buat semua pilihan saham Amerika. Kalau misalnya kita lihat di halaman ordernya Peluang, di sini kalian bisa lihat ada leverage 2x sama 4x untuk lakukan day trading. Jadi ini sedikit poin plus buat Peluang, berguna buat kalian yang emang mau ngambil leverage dan ngambil resiko yang lebih gede. Kalau misalnya kalian belum pernah pakai leverage, intinya cuan dan rugi kita itu bakalan naik berkali-kali lipat. Misal, kalau gue beli satu saham $100 dengan cara yang normal, saat saham itu naik 10%, gue jadinya punya $110. Tapi kalau misalnya leverage 2 kali, gue jadinya punya $120. Dan kalau misalnya 4 kali, gue jadinya punya $140. Tapi sebaliknya ini juga sama ya. Kalau misalnya turun 10%, kalau misalnya tanpa leverage, duit gue itu harusnya masih sisa $90. Tapi kalau misalnya gue pakai leverage 2 kali, itu bakalan cuman sisa $80. Leverage 4 kali itu sisa $60. Gue pribadi belum pernah pakai fitur ini ya, tapi fitur leverage ini ada di Peluang dan belum ada di GoTrade maupun di Ajaib. Yang gue pernah pakai itu fitur options, ini agak kompleks, tapi secara prinsip kalian itu bisa ambil posisi 2 arah. Bisa cuan waktu market itu naik atau waktu turun, dan tetap ada faktor leverage-nya juga. Jujur ini lebih kompleks lagi, pastikan kalau misalnya kalian mau pakai fitur ini, kalian harus riset dulu sebelum kalian pakai. Option sudah bisa kalian pakai di GoTrade maupun di Peluang. Tapi untuk Ajaib ini belum ada. Jadi skor buat leverage dan options, Peluang itu 3, GoTrade itu 2, dan Ajaib itu 1. Gue salah satu pengguna setia advanced orders, soalnya gue percaya harga waktu kita beli saham atau kripto atau apapun itu, gue percaya harga yang gue beli saat ini kemungkinan besar bukan harga yang termurah. Dan saat gue jual, harga yang gue lihat sekarang itu kemungkinan besar bukan harga yang tertinggi. Makanya gue suka pasang jaring bawah dan gue juga suka pasang jaring atas. Menurut gue itu cara buat maksimalin cuan ya, dan gue nggak pernah perlu ketakutan ketinggalan. Mendingan gue pasang harga yang murah, habis itu gue nggak dapet, daripada gue terlalu FOMO, gue pasang di harga yang agak tinggi, habis itu ternyata itu harga yang kemahalan. Di Peluang, opsinya itu ada market order, limit order, stop order, dan stop limit order. Kalau misalnya di GoTrade, semua jenis order yang di Peluang itu tadi ada, plus mereka ada trailing stop dan OCO. Trailing stop ini lebih keren lagi ya. Jadi mekanismenya ini lumayan simple. Misalnya harga saham Apple itu $100. Lalu kalau misalnya lu pasang jual pakai trailing stop di minus 10%, kalau misalnya harga Apple itu turun jadi $90, ini bakal otomatis ke-trigger. Tapi kalau harganya itu naik, misalnya naik jadi 110, 120, 150, trigger trailing stopnya ini bakal ikutan juga. Jadi $150 yang titik tertinggi minus 10% sama dengan $135. Ini berguna ya, jadi ini bisa ngamanin cuan kita in case marketnya itu drop kayak kemarin-kemarin ini. Kalau misalnya OCO alias one cancels the other, ini mirip kayak take profit dan juga stop loss dijadiin satu.
Kalau misalnya saham kalian terbang, kalian otomatis take profit dan yang stop loss-nya itu bakalan batal. Tapi kalau misalnya saham kalian itu jebol, kalian otomatis bakal nge-trigger stop loss dan take profit-nya itu batal. Kalau misalnya di Ajaib, saat ini baru ada market order, belum ada advanced orders lainnya. Jadi untuk advanced order, GoTrade itu dapat 3 poin, Peluang dapat 2 poin, dan Ajaib dapat 1 poin. Dari segi UI UX, pengalaman gue pakai GoTrade ini UI UX-nya yang paling simple ya. Mungkin ini gara-gara GoTrade itu cuma fokus di saham Amerika, sementara Peluang dan Ajaib ini multi aset. Jadi otomatis lebih kompleks gara-gara menunya lebih banyak. Contoh yang kayak tadi ya, Peluang itu perlu kita konversi rupiahnya dulu, soalnya di sana ada Bitcoin, ada Gold, ada reksadana. Sedangkan di GoTrade itu cuma buat beli saham Amerika. Jadi kalau misalnya kalian cuma ada kepentingan buat beli saham Amerika dan kalian nggak mau ngelirik-lirik instrumen lainnya, gue kasih skornya itu 3 buat GoTrade, 2 buat Ajaib, dan 1 itu buat Peluang. Tapi kalau misalnya kalian itu maunya all in one app, kalian sukanya itu pakai fitur yang macam-macam di satu aplikasi dan kalian nggak suka download aplikasi yang banyak, Peluang itu jadinya dapat 3, Ajaib dapat 2, dan GoTrade itu dapat 1. Biasanya orang yang benar-benar dedicated di investing atau trading itu lebih ke web trading daripada pakai handphone. Jadi kepentingan untuk web trading ini tentu tergantung dari lo. Tapi intinya Ajaib itu belum punya web trading, kalau misalnya Peluang itu punya website sendiri dengan tampilannya lengkap, sedangkan kalau misalnya di GoTrade kita itu tradingnya lewat website TradingView. Secara otomatis kalau misalnya kalian emang mau web trading, fitur-fitur pro di TradingView ini ada paywall kalau misalnya kalian pakai GoTrade, tergantung apakah kita udah punya subscription-nya atau belum. Tapi kalau misalnya di Peluang, sepemahaman gua, walaupun kita aksesnya itu di websitenya Peluang sendiri, engine di belakang web trading Peluang ini tuh tetap pakai TradingView. Jadi ini membantu banget, soalnya kita jadinya udah nggak perlu beradaptasi lagi ke UI UX yang baru, dan yang gue lihat, kita itu bisa dapetin fitur-fitur berbayar TradingView secara gratis. Bisa dibilang kita dibayarin lah pro features-nya TradingView sama Peluang ini. Jadi kita bisa pasang banyak indikator, dan sebenarnya gue pikir-pikir ini agak gila juga sih ya. Ini budgetnya berapa bayarin segitu banyaknya account? Mungkin mereka ada deal-deal khusus lah, tapi gue juga no comment, soalnya gue nggak tahu di belakang layar itu kayak gimana. Jadi gara-gara di Peluang kita bisa pakai lebih banyak indikator tanpa perlu subscribe apapun, Peluang itu dapat skor 3, GoTrade itu dapat 2, dan Ajaib itu dapat 1. Di Amerika, fitur copy trading itu sebuah tren yang lagi lumayan bertumbuh. Simpelnya kalau misalnya di Indonesia, ini kan kita ada yang jualan kelas atau jualan signal. Habis itu si guru bilang saham A atau kripto A itu bagus. Lalu lu sendiri yang milih apakah lo mau ikutan beli atau enggak. Nah, di Amerika ada fitur copy trade. Jadi sekarang satu orang ini udah nggak perlu ketik di Telegram atau di WhatsApp lagi supaya membernya itu beli saham A, B, C. Mereka cukup nyalain copy trading, lalu tiap kali satu orang ini jual atau beli, membernya itu juga otomatis ikutan. Nah, ada satu orang yang kungfunya itu terkenal jago, bahkan bisa ngalahin S&P 500 dalam jangka panjang, dan dia ini punya posisi yang tinggi di pemerintahan. Jadinya dia bisa tahu apa yang bakalan ditandatangan dan yang sahamnya itu bakal terdampak. Misalnya kayak naikin pajak atau misalnya ada regulasi yang berubah lah. Nama orangnya ini adalah Nancy Pelosi. Dan gara-gara Nancy Pelosi ini adalah seorang pejabat, dia wajib disclose, dia beli dan dia ini jual apa. Dan otomatis banyak yang mau ngikutin, dan broker-broker di US itu bikin fitur supaya bisa ngikutin portonya Nancy Pelosi. Di Indonesia, fitur copy trade ini belum ada ya. Soalnya kelihatan kan, ini juga bisa disalahgunain sama orang-orang yang jahat. Apalagi kalau misalnya mereka mau rakpul. Jadi kita masih agak basic. Kalau misalnya di Peluang, mereka masukinnya itu ke dalam pockets. Kalau misalnya di Ajaib dan di GoTrade, ini belum ada ya. Selain Nancy Pelosi, ada juga pockets Jim Simmons dan juga Warren Buffett. Termasuk yang nggak ngikutin orang, kayak misalnya tech, AI, e-commerce, dan lain-lain. Tapi yang harus di-note di sini, Pockets ini baru bagus kalau misalnya setiap ada transaksi baru, misalnya dari Nancy Pelosi, Pockets-nya ini nge-rebalance portfolionya. Dan setahu gue, saat ini rebalancing-nya ini belum ada ya. Mungkin bakal dikembangin di fitur-fitur selanjutnya. Lalu gue juga kurang paham lah, apakah ini udah ngikutin 100% portonya Nancy Pelosi, atau 50% portonya, atau 90% portonya. Bisa iya, bisa enggak, tapi jawaban yang tepatnya gue nggak tahu logika di belakang ini itu kayak gimana.
Kalau misalnya ini dikembangin dan fitur ini bisa bikin orang tambah cuan, gue rasa ini bakal ngebantuin orang awam yang bingung mau beli saham apa, tapi kepengen bisa ngalahin indeks. Jadi untuk fitur copy trading ini, nilainya peluang itu 3, GoTrade dan Ajaib itu 1. Oke, gue udah berhasil kelarin limit order. Sekali lagi ini sama ya, gue top up 30 juta buat 2 aplikasi, yaitu di Peluang dan di GoTrade. Buat yang belum tahu, limit order ini gampangnya kita bisa nentuin mau beli di harga berapa. Misal harganya itu $100. Habis itu kita pasang di $90. Jadi kalau harga sahamnya ini belum nyampe ke harga yang kita set, ordernya ini nggak bakalan ke eksekusi. Dan menurut gue otomatis ini jadinya buat bandingin cuan, ini tes yang paling fair. Soalnya walaupun gue udah berusaha buat beli dan jual di detik yang bersamaan, bisa aja gue tetap ada human error. Sedangkan kalau sekarang harganya itu $100 dan kalau misalnya gue taruh $90 di GoTrade maupun di Peluang, ini udah pasti nggak ada human error, soalnya ordernya ini baru ke eksekusi kalau sahamnya itu kena hit $90. Jadi ini benar-benar fair dan gue bisa bandingin cuman spread dan fee-nya aja, tanpa error-error lainnya. Prosesnya juga sama, gue masukin limit order 2 kali buat beli saham SPY, QQQ, dan Nvidia di 2 aplikasi ini dengan harga yang sama di jam yang sama. Lalu gue pasang Nvidia di harga 118,3 dan 118,1, SPY itu di 563 dan 566, dan QQQ ini di 479 dan 478,9. Nah, setelah semua limit ordernya itu tereksekusi, hasilnya di Porto Peluang, gue punya 5,1 Nvidia, 1,06 SPY, dan 1,26 QQQ. Kalau misalnya di GoTrade, gue punya 5,1 Nvidia, 1,06 SPY, dan 1,26 QQQ. Ini menarik, soalnya hasilnya itu sama persis. Next, gue pasang limit order sell. Di Peluang dan GoTrade, gue set limit order lagi buat jual Nvidia di harga 118,3 dan 118,5. QQQ itu di harga 478,8 dan 478,6, dan SPY itu di harga 566 dan 565,8. Setelah semua limit order jualnya itu tereksekusi, saldo gue di Peluang itu ada $1.806 dan di GoTrade saldo gue itu ada di $1.801. Next, gue lanjut buat tukerin ke rupiah, lalu gue withdraw ke rekening gue. Abis gue udah withdraw ke rekening, seperti biasa gue perlu ngurangin kode unik dan bonusnya juga. Dan ini hasil yang ditunggu-tunggu. Gue dapat 29.599.000 dari Peluang dan 29.535.000 dari GoTrade. Ini Peluang lumayan konsisten ya, udah 2 tahun berturut-turut mereka itu paling cuan dan menang dibandingkan sama aplikasi-aplikasi lainnya. Dan ini juga konsisten mau untuk market order maupun untuk limit order. Jadi skor di limit order, Peluang itu dapat 3, GoTrade itu dapat 2, dan gara-gara Ajaib belum ada fitur ini, Ajaib dapat 1 poin. Kesimpulannya, aplikasi yang terbaik buat lo itu tergantung dari use case masing-masing. Contoh, kalau misalnya lo orang yang emang fokus di saham Amerika, sukanya itu trading pakai handphone, dan sukanya itu yang simple, GoTrade itu yang unggul. Peluang ada leverage, pockets, options, dan yang konsisten seperti tes terakhir gue 1-2 tahun yang lalu, mereka aplikasi untuk saham Amerika yang paling cuan, baik buat market order maupun buat limit order. Peluang ini juga sebuah aplikasi yang all-in-one, mau kripto, saham Amerika, reksadana, atau emas. Jadi kalau misalnya kalian butuh yang paling cuan, pro user yang suka invest pakai web trading, dan kalian suka invest di banyak aset, Peluang itu yang unggul. Secara overall, skor Ajaib ini emang yang paling kecil ya. Tapi gue harus akuin ini emang rada-rada gak fair lah. Peluang sama GoTrade ini bisa dibilang veteran. Mereka berdua udah dari tahun 2019. Jadi tahun ini Peluang dan GoTrade ini udah 6 tahun beroperasi. Sementara Ajaib ini baru rilis saham Amerika di tahun 2025. Jadi menurut gue wajar banget kalau misalnya fitur-fiturnya ini masih banyak yang lagi dalam proses perkembangan. Justru sebagai investor saham Amerika, gue ngeliat ini sebagai hal yang sangat positif dan gue dukung banget Ajaib supaya terus bisa kembangin aplikasinya. Soalnya artinya kita sebagai konsumen itu bakal semakin dimanjain sama banyak pilihan aplikasi yang nawarin saham Amerika. Dan gue berharap Ajaib bakal terus berinovasi dan bisa jadi lebih kompetitif di kemudian hari. Overall, gue tetap ngelihat Ajaib sebagai aplikasi yang cocok buat pemula, apalagi yang udah terbiasa dengan ekosistemnya Ajaib, soalnya mereka ada saham Indo, reksadana, dan juga kripto.
By the way, yang namanya aplikasi itu terus berevolusi ya. Semua video gue ini syutingnya di minggu ketiga Maret. Dan saat gue lagi ngedit video, ada update terbaru. Contoh, ajaib sekarang udah ada fitur limit order untuk saham Amerika, dan limit ordernya ini bisa matched pada saat extended hours. Lalu di peluang, cara top up-nya yang paling atas itu virtual account BCA, bukan bank transfer BCA lagi. Itu alasan kenapa kita bakal ngadain series bandingin aplikasi terus-menerus ya, soalnya yang namanya aplikasi itu terus diupdate. Anyway, kalau misalnya lo mau nonton video pembanding yang pertama supaya lo bisa tahu improvement dari segi peluang dan go trade, lo bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lo mau belajar bisnis supaya lo bisa punya banyak duit buat top up, lo bisa nonton podcast gue di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.